Oke, kita akan masuk pada sesi kedua, yaitu tentang setia menerima dan setia mengatur. Kita belajar kemarin ada 3 M yang kita perlu kuasai dalam kemerdekaan dalam keuangan. Yang pertama setia memberi, dan yang kedua setia menerima, dan ketiga setia mengatur. Kurangkan salah satu dari ketiga M ini, pasti kita terlilit hutang, hidup pas-pasan, bahkan juga punya problem di dalam kehidupan kita. Karena orang yang mencintai uang akan melahirkan hal-hal yang jahat, tapi orang yang cinta Tuhan akan melahirkan hal-hal yang baik. Kita akan masuk pada sesi ini, yaitu kita belajar setia menerima. Saya rindu setiap kita bukan sekedar berkarya bagi negeri, tapi saya rindu setiap kita hidup diberkati, hidup di dalam keuangan yang berkelimpahan, agar saudara bisa juga memberkati bukan cuma lewat knowledge saudara, pengajar saudara, tapi saudara juga bisa memberkati mereka lewat finansial saudara. Dan setiap orang butuh uang, dan semua unsur perubahan membutuhkan finansial. Nah, bagaimana sekarang ini kita belajar untuk kita bisa meningkatkan pendapatan kita? Yang pertama, untuk kita bisa menerima keuangan yang hebat, kita perlu rajin bekerja. Yang menarik, Kejadian pasal 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkan mereka di dalam Taman Eden. Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Yang menarik, ketika Tuhan pertama kali menciptakan manusia dan menempatkan mereka di dalam Taman Eden, sebelum manusia itu jatuh dalam dosa, mereka ditempatkan dalam Taman Eden bukan untuk tidur-tidur, bermalas-malasan, ataupun ngopi-ngopi, tapi disuruh untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Berarti kita bisa melihat bekerja dan memelihara pekerjaan bukan merupakan kutuk, tapi mandat Tuhan kepada manusia agar mereka produktif dan maksimal. Sekali lagi, waktu Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden, dan Tuhan memberikan tugas untuk mereka bekerja dan memelihara pekerjaan mereka itu, bukan pada waktu mereka sudah jatuh dalam dosa, tapi sebelum mereka jatuh di dalam dosa. Jangan berpikir bahwa bekerja itu kutuk dari dosa. Tapi bekerja itu merupakan mandat Tuhan kepada kita agar kita itu diberkati dan produktif. Yang menarik, waktu Tuhan perkenalkan dirinya kepada manusia, Tuhan tidak perkenalkan sebagai Jehovah Shalom, Allah damai sejahtera. Itu diperkenalkan setelah manusia sudah jatuh dalam dosa. Makanya butuh damai sejahtera. Waktu Tuhan perkenalkan dirinya pertama kali, dia tidak perkenalkan sebagai Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Allah penyembuh diperkenalkan setelah manusia sudah jatuh dalam dosa. Makanya butuh kesembuhan. Waktu Tuhan pertama kali memperkenalkan dirinya di Taman Eden sebelum manusia jatuh dalam dosa, dia tidak perkenalkan sebagai Jehovah Jireh, Allah penyedia. Penyedia diperkenalkan setelah manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi tahukah saudara, pertama kali Tuhan perkenalkan dirinya kepada manusia sebelum jatuh dalam dosa di Taman Eden, dia perkenalkan sebagai Elohim, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kreatif, Allah yang rajin bekerja. Berarti kita bisa melihat di sini, semakin kamu kreatif di dalam mengajar, di dalam bekerja, di dalam aktivitasmu sehari-hari, semakin kau mirip Tuhan. Semakin kau monoton, membosankan, semakin Anda tidak mirip Tuhan. Kenapa kita mulai bosan? Karena kita mulai tidak lagi kreatif. Tahukah, kreatif itu alat membunuh kebosanan dalam hidupku. Saya itu ya, kalau misalnya udah mulai jenuh duduk di sini terus, saya ini kan duduk di sini ini bisa dari pagi sampai malam, bisa sampai subuh. Itu saya bisa pindah tempat ke tempat outdoor, saya bisa pindah tempat ke tempat meja makan, saya bisa pindah tempat ke office dan sebagainya. Tujuannya apa? Supaya menciptakan kesegaran baru. Sama, kalau saya udah jalan ke tempat kerja di jalur yang sama terus, saya akan coba cari jalur yang berbeda. Karena sesuatu yang baru membuat kita bergairah. Kalau Anda mulai jenuh di dalam mengajar, Anda coba lakukan segala sesuatu yang baru. Misalnya berenang kah setelah bekerja, atau sore hari kah, mungkin pagi hari engkau lakukan dengan kegiatan yang baru. Biasanya Anda bangun pagi langsung masak, coba bangun pagi dengan berdoa atau menyembah. Mungkin coba bangun pagi dengan saudara bisa berolahraga kah, sesuatu yang baru. Itu membuat kita bergairah. Nah, yang menarik di sini, Tuhan perkenalkan dirinya kepada manusia sebagai pencipta, Allah yang kreatif. Jadi Adam dan Hawa tahu, kalau Tuhanku kreatif, aku harus kreatif. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah memberikan bahan
jadi kepada manusia. Tuhan berikan bahan baku. Waktu Adam dan Hawa, ini ingat, Adam waktu itu dan Hawa masih tinggal di pedalaman Eden, belum di kota. Tidak banyak manusia, tidak banyak gedung-gedung, tidak ada gedung malah, tidak ada kendaraan. Ini Adam dan Hawa masih sama seperti saudara, ada di pedalaman, di Eden, di taman, sungai. Waktu itu Adam dan Hawa perlu makan, yang dilakukan sama Adam dan Hawa, dia tidak ngemis-ngemis sama Tuhan. Walaupun Tuhan ada di depan matanya, yang dilakukan sama Adam dan Hawa adalah bahan baku ada di mana-mana, ikan di mana-mana, burung ada di mana-mana, binatang kaki 4 di mana-mana. Yang dilakukan sama Adam berusaha untuk tangkap mereka. Mungkin mereka nggak bisa tangkap mereka karena ikan terlalu licin, maka mereka mulai bikin tombak untuk tusuk ikan, atau mungkin ambil jaring untuk tangkap ikan. Mungkin mereka mau coba tangkap sapi, nggak bisa, tangkap kambing nggak bisa, beduan nggak bisa. Mereka coba bikin perangkap untuk tangkap mereka. Kalau Adam nggak berpikir, Adam tidak bekerja, mereka akan mati kelaparan. Walaupun di depan mereka ada Tuhan. Alkitab tidak mengatakan bahwa Tuhan kasih mereka makan. Alkitab mengatakan ketika mereka jatuh dalam dosa, Tuhan memberikan pakaian dari kulit binatang. Membuktikan bahwa Adam perlu makan, dia harus kerja, dia harus mikir. Gimana tangkap itu burung, bagaimana tangkap itu ikan, bagaimana tangkap itu binatang. Sama ketika Adam dan Hawa kehujanan di Taman Eden seperti saudara, yang dilakukan sama Adam dan Hawa, dia bikin shelter, pelindung. Walaupun Tuhan ada di depan mukanya, dia nggak ngemis sama Tuhan. Tuhan, kok hujanan, kok kedinginan, kok kepanasan, beri gue tempat tinggal dong. Bahan baku di mana-mana. Kau berkreasi dong. Bikinkan jadi tempat perlindungan. Kemudian Adam dan Hawa mulai sketsa gambar. Kemudian dia mulai tebang pohon, serut pohon, bikin dinding-dinding. Kemudian ambil daun-daun alang-alang dan tutup jadi atapnya. Tinggallah mereka di rumah, sehingga tidak kehujanan, tidak kepanasan. Saya beritahu, orang yang rajin bekerja, rajin berpikir, rajin berdoa, hidupnya enak. Tapi orang yang tidak rajin berpikir, tidak rajin berdoa, tidak rajin bekerja, hidupnya tidak enak. Sekali lagi, orang yang berpikir keras, orang yang berdoa keras, orang yang bekerja keras, berkata keras. Orang yang tidak berpikir keras, orang yang tidak bekerja keras, orang yang tidak berdoa keras, hidupnya keras. Anda mau pilihan dulu, hidup keras atau kerja keras? Jangan pernah Anda berpikir, saya ini di Jakarta bermalas-malas ngomong-ngomong. Mungkin saya ini bisa kerjanya lebih lama dari saudara. Saya bukan cuma ngurusin Yayasan Pengharapan, saya harus ngurusin Impact Community Indonesia, saya harus ngurusin problema staff, belum lagi problema orang-orang di komunitas, belum problema pemimpin-pemimpin di daerah, belum problema pemimpin-pemimpin di Impact Community Indonesia, belum lagi problema mereka yang mau bercerai dan sebagainya. Ini tahu nggak, hari ini saja sudah ada kira-kira 4-5 Zoom. Nanti sampai jam 8 sampai jam 10 itu masih ada Zoom tentang konseling keluarga, perceraian dan sebagainya. Belum nanti saya siapin materi lagi untuk firman Tuhan, besok saya mau sampaikan. Belum lagi meeting yang saya siapkan untuk nanti pertemuan dengan staf dan sebagainya. Jadi jangan pernah lihat Tangan Pengharapan sampai sejauh ini, atau Impact Community sampai sejauh ini, kalau mereka orang-orangnya tidak mau kerja, tidak mau berpikir. Itu sebabnya saya sedang encourage kalian, bahwa kalian kerja itu membuat kalian tuh jadi lebih kreatif. Orang kalau nggak pernah dipakai, otaknya jadi tumpul. Orang kalau nggak pernah dipakai, mulutnya jadi kaku. Orang kalau nggak pernah pakai suaranya, nyanyinya, itu jadi fals. Main musik ya, jadi nggak tajam. Coba satu hari kamu nggak latihan, diri kamu tahu kamu nggak latihan, main salah. 1 minggu kamu nggak latihan, tim musik kamu tahu bahwa kamu nggak latihan. 1 bulan kamu nggak latihan, maka seluruh jemaat tahu bahwa kamu nggak latihan. 1 tahun kamu nggak latihan, seluruh dunia tahu kamu nggak latihan. Apa saja yang kau biarkan, kualitasnya akan menurun dan merusak. Tapi apa saja yang kamu kerjakan secara tekun, kualitasnya akan meningkat dan berlipat kali ganda. Waktu Tuhan ngomong sama bangsa Israel, ini bangsa Israel, anak kesayangan sendiri. Tuhan nggak suruh mereka tidur-tidur, bermalas-malasan, ngopi-ngopi, teh-teh, ngobrol-ngobrol. Tapi Tuhan memerintahkan mereka dalam Keluaran pasal 34-21, 6 hari lamanya kau bekerja, tapi hari ke-7 haruslah kau berhenti. Saya mau kasih tahu,
Lebih banyak Tuhan perintahkan kepada anak saya yang bekerja atau lebih banyak berhenti? 6 hari lamanya kau bekerja, hari ke-7 berhenti. Kita bisa melihat di sini, lebih banyak mereka bekerja daripada berhenti. Minta maaf. Ada di daerah-daerah Kristen yang notabene mereka lahir Kristen, mereka sudah bergereja, beribadah, minta maaf. Tapi 6 hari lamanya mereka berhenti, hari ke-7 mereka berhenti, sempurna jadi miskin. Jadi jangan jealous sama orang-orang yang diberkati dalam finansial, karena mereka rajin mikir, rajin berdoa, rajin kerja. Bahkan Tuhan sendiri ngomong sama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika dalam 2 Tesalonika 3:10. Sewaktu kami berada di antara kamu, kami beri peringatan ini kepada kamu, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Artinya gini, Paulus sedang ngomong dengan bahasa diplomatis, kalau kau nggak mau kerja, jangan makan. Tapi kalau dia pakai bahasa yang tidak diplomatis, dia akan ngomong gini, kalau kau malas lebih baik mampus aja. Kalau kau malas lebih baik mati aja. Kenapa? Karena orang yang malas tuh jadi benalu. Orang malas tuh jadi parasit. Coba Anda digaji sama Yayasan Mengharap, Anda nggak mau ngajar. Anda digaji sama Yayasan Mengharap, Anda tidak mau membina anak-anak. Anda tuh jadi benalu, jadi parasit, makan gaji buta. Dan cepat atau lambat orang-orang malas akan terbongkar. Nah, saya beritahu, orang yang malas tidak akan disukai banyak orang. Makanya biasanya orang malas itu umurnya lebih cepat dipanggil sama Tuhan daripada orang-orang produktif. Saya pernah diteliti, saya dapatkan penelitian bahwa di Jepang banyak sekali masyarakat yang usia 90 tahun ke atas. Satu desa itu 90 tahun ke atas. Ternyata mereka punya kebiasaan adalah waktu bangun pagi, mereka olahraga, dan kemudian mereka bekerja sampai sore. Walaupun mereka usia sudah 90 tahun. Entah itu mereka bekerja menenun, mereka bekerja menangkap ikan, mereka bekerja di kebun, mereka bekerja dengan memasak, dan sebagainya. Ternyata orang bekerja itu membuat dia punya tajam dalam pemikiran, sehat dalam mental, serta juga mereka sehat dalam jasmani. Sekarang ini lebih baik Anda itu stres karena kerja daripada stres karena nggak kerja. Masa pandemik ini telah membuat orang-orang yang bekerja itu merasa bersyukur karena melihat banyak sekali orang-orang dan teman-teman kita, mungkin yang kita tahu, mau mereka di PHK, mereka stres, cari kerjaan susah, banyak perusahaan-perusahaan tutup. Tahukah hari-hari ini banyak pabrik-pabrik yang ditutup, dijual-jualin, ditawarin sama kita untuk beli, Pak, tolong kita punya lahan pabrik dibeli karena kita udah nggak bisa lagi jalan. Banyak kantor-kantor tutup hari ini di Jakarta. Banyak working space, ruangan-ruangan kerja yang dijual-jualin, disewa-sewain, numpuk. Jadi Anda mesti bersyukur kalau Anda tuh bekerja di sana. Coba Anda kerja 1 bulan, Anda di kota nggak ngapa-ngapain. Wah, walaupun mungkin Anda digaji buta, pasti Anda akan merasa nggak nyaman, makin bodoh gitu. Sementara yang lain makin tajam. Ini di masa pandemik saya punya 2 teman. Saya bicara di ibadah minggu besok minggu. Teman saya ada bangun pagi, berdoa, merenung firman, semangat kerja, berjemur, kemudian mereka juga berolahraga, kemudian mereka ikut komunitas, komsel rohani. Dan ada teman saya juga di masa pandemi ini yang bangun paginya siang, nggak olahraga, santai-santai, ngopi-ngopi, minum-minum, ngobrol-ngobrol, gosip sana, gosip sini, nggak bikin apa-apa. 1,5 tahun pandemi berjalan, saya lihat mereka yang rajin kerja, finansialnya makin diberkati, kesehatannya makin sempurna, pemikiran makin tajam. Kalau ketemu dia berkualitas, tapi ketemu sama teman saya yang nggak ngapa-ngapain di masa pandemi, ngomongannya masih sama, ngomongannya ke belakang terus, ngomongin orang terus, keadaannya makin parah, minjam sana minjam sini, membuktikan tidak bisa dibohongi dan dipungkiri bahwa Allah tidak punya kepentingan memberkati malas. Allah cuma punya kepentingan memberkati orang rajin. Minta maaf, kalau Anda cuma rajin nyanyi, memuji-muji Tuhan, tapi Anda malas, uang nggak jatuh di atas kepala kita. Uang itu datang ketika kita tuh menggunakan tangan.
untuk bekerja, lutut untuk berdoa, mulut untuk berbicara, otak memikir. Itu sebabnya Amsal pasal 10 ayat yang ke-14, yang keempat, tangan yang lambat membuat kamu miskin, tangan yang rajin menjadikan kamu kaya. Orang malas pasti jatuh miskin dalam bahasa Indonesia sehari-hari, tapi orang kaya pasti jadi kaya. Sekalipun Anda bertuhan, kalau Anda malas, Anda nggak akan diberkati. Terbukti beberapa daerah yang mayoritas bertuhan, tapi karena mereka malas, mereka miskin. Tapi ada daerah-daerah yang tidak bertuhan, bahkan komunis lah sekalipun, tapi mereka rajin, mereka diberkati. Jadi intinya berkat tidak diberkati, rajin atau tidak. Cuman bedanya mereka yang rajin tidak takut akan Tuhan, pintu depan lebar, pintu belakang lebar. Ada aja kebocoran, ada aja kehilangan, ada aja musibah, ada aja yang perlu dikeluarkan, nggak bisa dinikmati, nggak bisa diwariskan atau memberkati yang lain. Tapi kalau Anda rajin plus takut akan Tuhan, pintu depan lebar, pintu belakang Tuhan tutup rapat-rapat. Yang kedua, bagaimana kita diberkati secara finansial? Menerima lewat investasi. Amsal pasal 30-24, ada 4 binatang yang terkuat di bumi tetapi sangat cekatan. Dia kuat tapi cerdas, bijaksana ya. Yang pertama itu semut. Bangsa yang tidak kuat tetapi menyediakan makanan di musim panas. Ternyata ini yang bikin kita, yang menulis kitab Amsal adalah Salomo, seorang kaya raya di dunia waktu itu. Ternyata dia bukan cuma belajar sama manusia, tapi belajar sama binatang. Jadi Anda mesti bersyukur bahwa Anda ada di daerah. Anda bisa belajar sama siapa saja. Anda bisa belajar sama manusia, Anda bisa belajar sama tumbuhan, Anda bisa belajar sama alam, Anda bisa belajar sama binatang, Anda bisa belajar sama siapa saja. Orang yang rendah hati, dia akan banyak terima manfaat. Belajar sekalipun ya. Sama binatang terkecil, yang namanya semut. Semut tuh ada di mana-mana, mau ada di kota, mau ada di hutan, mau ada di pedalaman, ada di mana-mana semut. Makanya dikasih ilustrasi yang sehari-hari banget. Seperti semut, dia nggak kuat, tapi menyediakan makanan di musim panas. Artinya, semut itu sedang menginspirasi kita, bukan cuma rajin kerja, tapi semut itu rajin investasi. Karena semut mengerti, nggak selalu datang musim panas, akan datang musim dingin. Nggak selalu hadir musim kelimpahan, akan ada musim paceklik. Akan datang musim krisis. Yang dilakukan sama semut, yaitu ketika dia punya makanan yang berlimpah-limpah, dia bukan cuma kenyang hari ini, dia nabung untuk di masa yang sukar. Menarik sekali. Mengajarkan pada kita sebagai manusia. Bayangkan, semut tuh badannya kecil, kepalanya kecil. Pernah lihat otak semut? Lebih kecil lagi dari kepalanya. Kok semut yang badan kecil, kepala kecil, otak kecil, cerdas, bisa berpikir ke depan? Sedangkan kita yang berakal budi, manusia ciptaan yang lebih mulia daripada binatang, nggak berpikir ke depan, hanya cuma pikirin hari ini. Ingat, dunia ini berputar, guys. Hari ini kita di atas, belum tentu besok-besok di atas. Hari ini kita kuat, belum tentu besok-besok kuat. Hari ini kita produktif, belum tentu besok-besok produktif. Hari ini kita sehat, belum tentu besok-besok masih sehat. Nah, mumpung kamu ada di atas, sehat, produktif, kuat, jangan cuma kenyang hari ini. Kemarin saya sudah ajarkan, waktu kamu dapat income, 50% kau nikmati, 30% kau tabung, 10% kau kembalikan pada Tuhan, 10% kau berkati orang lain. Nah, waktu kamu tabung, kamu sedang mengamankan masa krisis di hari ke depan, di masa akan datang. Sehingga waktu dunia ini berputar masuk masa krisis, seperti semut, ketika datang musim dingin itu semua tumbuh-tumbuh mati. Karena semua berubah jadi es. Maka semut rileks. Saya nggak pernah lihat semut mati karena kelaparan. Atau semut jual diri. Nggak ada. Setahu saya semut mati karena diinjak kakimu. Jadi semut mati nggak ada yang kelaparan. Semut mati itu karena diburu. Nggak ada semut mati karena kelaparan. Walaupun tuh badan kerempeng. Kenapa? Begitu datang
datang musim krisis, musim dingin, semut nggak bisa makan selama 3 bulan. Bayangin 3 bulan dia nggak dapat income, nggak dapat makanan. Tapi dia tenang, kenapa? Karena dia udah menyimpan di bilik-bilik, di lumbung-lumbungnya makanan. Sehingga mereka tenang. Nah, kalau kamu nggak pernah investasi di musim kelimpahan, nabung tiap bulan kamu terima gaji. Bayangkan kamu tuh terima gaji utuh. Di dalam kan kamu tersedia semuanya. Jarang menggunakan uang kamu. Waktunya kamu nabung. Jangan dikuras, senang-senang, foya-foya. Tabung. Belikanlah rumah buat orang tuamu kan? Atau belikanlah tanah di kampung halamanmu. Mungkin tabung sesuatu untuk ke depan kamu bisa punya kendaraan pribadi kah? Tabung untuk kamu bisa jalan-jalan nanti ke kota lain atau ke daerah lain. Sehingga kamu tidak bergantung sepenuhnya sama orang. Baru kamu berangkat. Jadi waktu kamu nabung, datang musim krisis ketika kamu ada di bawah, maka kamu tenang dan rileks seperti semut. Gak jual diri, gak panik, gak gelisah, gak jantungan, gak darah tinggi. Kemudian keuntungan yang kedua, kalau kamu nabung, selain kamu tenang waktu datang musim krisis, yang kedua, akan banyak orang datang sama kamu jual aset mereka dengan harga murah meriah. Barang-barang mereka, tahu kah? Barang di musim kelimpahan harganya tinggi, tapi barang di musim krisis harganya murah meriah. Kemarin waktu masuk masa pandemi, mereka jual mobil mereka jual harta benda mereka jual HP mereka jual kotor mereka jual rumah mereka dengan harga yang murah meriah, mereka jual saham mereka, harganya banting-bantingan. Anda beli dengan harga murah, mereka dapat duit, mereka bisa hidup dari jual barang mereka ke kita. Tapi kita udah punya aset-aset mereka dengan harga murah meriah. Yang ketiga, keuntungan. Kalau mereka datang lagi sama kita dan mereka berkata, hartaku udah habis, asetku udah habis, sudah jadi milik kamu semua. Tolong bantu saya nggak bisa makan karena musim krisis, musim kelaparan begitu panjang. Kamu bantu karena kamu masih punya stok. Kamu bisa menuntun orang itu kepada kebenaran, membimbing orang itu pada Tuhan, membawa mereka kembali kepada jalan yang benar. Kamu bisa tuntun mereka kepada kebenaran. Keempat, keuntungan. Begitu kamu suka nabung di musim krisis, begitu datang musim kelimpahan lagi, ketika dunia ini berputar kembali ke masa kelimpahan, maka Anda bisa menjual aset-aset dengan harga yang tinggi, aset dengan harga yang murah meriah. Di musim kelimpahan kamu dapatkan, seperti musim krisis kamu dapatkan, begitu datang musim kelimpahan, harga nilai barang dan aset itu naik berlipat kali ganda, dan Anda bisa jual dengan keuntungan yang begitu luar biasa. Jadi ada 4 keuntungan kalau kau nabung, kau investasi. Yang pertama, kamu tenang di musim krisis. Kedua, kau bisa beli aset dengan harga yang murah meriah, barang-barang dengan harga yang murah meriah. Yang ketiga, kau bisa menuntun orang pada kebenaran. Yang keempat, kau bisa jual nanti di musim kelimpahan ketika dunia ini pulih lagi dengan harga yang berlipat kali ganda. Wow, ada begitu banyak orang yang tiba-tiba kaya mendadak karena mereka mengumpul, karena mereka nabung. Ketika datang musim susah, aset mereka harganya, nilainya berlipat kali ganda. So, pikirin ke depan, usia 30-60 tahun adalah usia kamu menabung. Karena usia ini adalah usia kamu produktif, mengumpulkan, jarang sakit, masih kerja belum pensiun. Tapi begitu kamu usia 60 tahun ke atas, pada usia kamu pensiun, lebih banyak sakit, istilahnya udah nggak kurang income, pendapatan berkurang atau berhenti, kamu sakit-sakitan, sering masuk rumah sakit. Jadi usia kamu mengambil. Nah, kalau kamu tidak pernah nabung di usia 30-60 tahun, maka waktu usia 60 tahun ke atas, kamu tuh jadi benalu. Buat teman, buat anakmu, buat cucumu. Kamu nggak diharapkan. Dibuang sana, dibuang sini. Anak dan mantumu jadi kurang ajar. Tapi, kalau kamu nabung di usia 30-60 tahun, kamu punya aset, kamu punya harta benda, kamu tenang dan rileks di usia 60 tahun ke atas. Kalau mantumu kurang ajar, dia rugi sendiri, nggak dapatkan warisan. Kamu akan dinantikan, disayang sama mantumu, anakmu. Jadi penting di sini jangan mikirnya hanya cuma hari ini. Lebih baik kau kenceng, ketat, set, supaya kamu bisa nabung.
Malaikat 3:10, ayat ini sering kali dipakai untuk ayat perpuluhan. Tapi saya mau buka dari angle yang berbeda. Bawalah persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada tersedia makanan di rumahku. Ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Yang pertama, janji Tuhan. Buat mereka yang membalikan bagian Tuhan, pertama, apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada manusia yang berterima. Artinya janji Tuhan kepada kita buat kita yang mengembalikan bagian Tuhan, yang menabur kembali pada pekerjaan Tuhan kepada orang lain, Tuhan akan mencurahkan hujan. Ayat 10, ayat 11, aku akan mengharik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Janji Tuhan yang kedua yaitu menjaga hidup, menjaga pekerjaanmu, menjaga aset, menjaga kesehatanmu. Sebab kalau benih tidak pernah ketemu air, tidak ada hujan, nggak pernah tumbuh. Atau benih tidak dijaga, tidak dipelihara, akan rusak atau dicuri. Jadi bagian kita dua. Bagian kita yaitu mengembalikan bagian Tuhan, menabur bagi orang lain dan bagi pekerjaan Tuhan. Yang kedua, menanam benih. Jangan cuma kau rajin nabur sana sini, tapi kamu tidak pernah menanam benih, tidak pernah punya investasi, tidak punya tabungan. Sehingga waktu Tuhan curahkan hujan, karena bagian kita dua, pertama mengembalikan bagian Tuhan, yang kedua menanam benih, bagian Tuhan juga dua. Yang pertama mencurahkan hujan, yang kedua menjaga. Jadi ketika kita punya benih, Tuhan curahkan hujan, benihnya tumbuh. Ketika kita punya benih, Tuhan jaga ladang kita, aman benihnya, tidak rusak, tidak dicuri oleh hama, ataupun dirusak oleh yang lain. Tapi kalau kita cuma rajin memberikan perpuluhan atau menabur, tapi kita nggak rajin menanam benih, Tuhan tepati janjinya, tetap curahkan hujan. Tapi karena nggak ada benih, cuma jadi tanah becek, lumpur saja. Dan Tuhan tepati janjinya akan jaga ladang kita, hidup kita. Tapi karena nggak ada benih, ya nggak ada yang tumbuh. Tahukah satu benih yang kau tanam akan menghasilkan puluhan buah? Puluhan benih yang kau tanam akan menghasilkan ratusan buah. Ratusan benih yang kau tanam menghasilkan hutan belantara. Wow. Coba kalau kau nggak punya sumber-sumber benih-benih, source yang lain, begitu kenapa-napa sama dirimu sakit, selesai, kamu nggak punya income. Tapi kalau kamu sakit, kamu punya tabungan, kamu punya sumber-sumber, kamu tenang. Jadi saya sedang buka pikiran kita, bahwa kalian semua harus berpikir ke depan. Jangan cuma hari ini kenyang. Yang ketiga, bagaimana kita diberkati, yaitu menerima lewat jawaban doa dan ucapan syukur. Nah, ini yang menarik. Matius 7 ayat 7 dan 8, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Perhatikan ayat 8 mana? Setiap, berarti siapa saja orang yang meminta menerima. Oke. Kedua, setiap, siapa saja orang yang mencari mendapatkan. Tiga, setiap, siapa saja orang yang mengetuk baginya pintu dibuka. Menarik sekali. Yesus mengajarkan the powerful prayer. Kalau memang kau ingin mendapatkan apa yang kau harapkan, rumusnya 3. Yang pertama, kau minta sama Tuhan. Kalau kau pengen mendapatkan sesuatu, ya minta sama Tuhan. Minta itu unsurnya berdoa dengan segala kerendahan hati. Ya, orang minta tuh butuh kerendahan hati. Coba pengemis minta sama kita, pengamen minta sama kita, dibutuhkan kerendahan hati. Atau teman kita pengen pinjam uang sama kita, dibutuhkan kerendahan hati. Kalau dia sombong, nggak mungkin dia datang sama kita. Dia siap ditolak, dia siap dimaki. Makanya pengamen bisa tetap hidup karena dia rendah hati. Kalau dia nggak ngamen, dia nggak bisa dapat duit. Nah, sama hal kalau kamu mau dapatkan sesuatu, ya kamu datang sama Tuhan dengan kerendahan hati. Orang rendah hati itu terima banyak. Orang sombong nggak terima apa-apa. Datang sama Tuhan, berdoa. Berdoa tuh lambang sikap hati, aku nggak bisa tanpa Tuhan. Tidak berdoa lambang sikap hati, aku tuh bisa tanpa Tuhan. Makanya orang yang berdoa mengecap banyak tangan Tuhan. Orang yang tidak berdoa, ya tidak mengecap tangan Tuhan. Kau minta jiwa-jiwa, Tuhan berikan jiwa-jiwa. Kau minta barang, ya Tuhan berikan barang. Kau minta perlindungan, ya Tuhan beri perlindungan. Kau nggak pernah minta yang ada apa. Karena orang minta akan diberikan. Seandainya kau minta nggak dapat, pakai jurus kedua. Yesus mengajarkan, carilah
maka kamu akan mendapatkan. Mencari itu unsurnya berusaha. Nggak ada orang yang nyari itu diam-diam aja. Kalau saya kehilangan handphone, maka yang saya lakukan adalah saya menghentikan aktivitas pekerjaan saya sebentar. Lalu mulai mikir, di mana terakhir kali saya taruh handphone ini? Saya langsung mulai bongkar koper, bongkar meja, lemari, kendaraan saya. Kalau saya nggak dapat, saya coba minta tolong staf saya untuk bantu carikan. Staf saya juga nggak dapat, saya minta tolong anak saya untuk mencarikan. Saya kerahkan angkatan udara, lautan, dan daratan. Pasti saya dapetin tuh benda. Ya, ada orang mau cari jodoh, tapi nggak bikin apa-apa. Minta maaf, nggak rajin kerja, bermalas-malasan. Siapa yang mau kawin sama orang malas? Nggak bikin apa-apa. Terus, ingat gak waktu Abraham mencarikan pasangan buat Ishak, itu dia minta tolong sama bujangnya, sama membantunya untuk carikan pasangan di kampung halamannya. Dan waktu si bujangnya ini sampai ke kampung halamannya Sarah, itu dia bingung, banyak wanita cantik banget di sana. Tapi kemudian bingung, yang mana ya? Masa dia pakai mini manimu? Nggak mungkin. Atau itu ngancing A B C D. Nggak mungkin. Maka yang dilakukan sama bujangnya Abraham, yaitu Eliezer, yaitu dia coba cari mana yang rajin. Dia berkata begini, aku minta tanda kalau memang itu jodoh buat anak tuan Ishak, yaitu mereka yang siap kasih makan 10 ontaku. Wah, 1 onta sekali minum 100 liter. Waktu itu bukan ada pom bensin yang pakai pam, pakai mesin, harus nimba pakai air. Ini bujangnya Abraham aneh-aneh aja, minta tolong wanita, suruh kasih minum 10 onta dikali 100, berarti kan 1000 liter. My goodness, 1000 liter, 1000 kilo. Wah, dia ketemu sama namanya Ribka. Dia berkata, bolehkah kau kasih aku minum dan onta-ontaku? Ini orang nggak tahu malu ya. Udah minta tolong sama perempuan, minta tolong kasih minum sama onta-ontanya. 1 onta 100 liter. Itu Ribka dengan senang hati nimba loh. Seperti saudara nimba. Anda nimba air untuk kasih mandi dirimu sendiri. Ini nimba untuk kasih makan onta, minum onta. Ototnya Ribka pasti gedenya lebih gede dari saya. Lebih gede dari saudara. Luar biasa. Ribka lakukan. Ontanya sampai kenyang minum air. Wah, kemudian ini dia yang rajin. Aku mau dia ketemu sama Ishak, anak tuanku. Saya mau beritahu, ada banyak di antara kita, saya perhatikan, staf saya, guru-guru, ya, mereka tuh dapat jodoh waktu lagi kerja, bukan lagi tidur-tidur, bermalas-malasan. Coba Anda rajin kerja. Saya beritahu ya, kalian ini kan hampir setiap bulan kan kirim laporan, itu dimasukin di YouTube Impact Community, YouTube Tangan Pengharapan, YouTube Henry Christianus. Itu saya selalu lihat loh, kalian punya video-video. Siapa tahu tiba-tiba ada laki-laki atau perempuan yang lihat, ini guru kasih kesaksian boleh juga. Luar biasa, dia tahan banting di pedalaman. Dia siap lakukan apa saja di pedalaman, siap hidup tidak nyaman. Dia kayaknya cocok buat pasangan hidup saya. Dia mulai email ke Tangan Pengharapan, mulai kontak. Kalau Lestari, itu siapa itu yang barusan muncul di YouTube Tangan Pengharapan, di YouTube Henry Christian. Aduh, saya tertarik. Bersediakah saya ketemu sama dia? Mungkin dia bisa jadi jodoh. Amazing. Luar biasa sekali. Anda dapat jodoh. Kenapa? Karena Anda dipamerin terus. Makanya kalau bikin laporan, jangan malas-malasan. Bikin laporan sekeren-keren mungkin. Dandan dikit.
Jangan ucek-ucek karena seperti bangun tidur. Lihat, perhatikan, orang lihat penampilan, Tuhan lihat hati. Calonmu itu nggak pernah tahu hatimu, dia cuma tahu penampilanmu. Jadi berikan penampilan the best waktu kamu di syuting. Rapi dikit, dandan dikit, menarik sedikit, feminim sedikit, langsing sedikit. Karena manusia lihat penampilan, tidak tahu hatimu. Yes. Dan kalau kamu ketemu sama dia, please tolong wangi. Jangan bau apak, jangan bau ketek. Udah tertarik, menarik di video, tapi begitu ketemu, aduh, bau ketek. Sebabnya perlu sekali-kali juga wangi-wangi sedikit, ya. Jadi berdandan sedikit, manis sedikit. Dan ingat, manusia memang lihat penampilan. Selain kau rajin, kau berdandan rapi. Ketiga, kau punya karakter. Jangan sampai ketika orang datang, shalom, apa shalom? Galak sekali. Justru orang lagi cari yang kemana-mana. Pak, kita ini perempuan, bukan rumput yang cari kuda. Sadar dong Pak Pendeta, kuda yang cari rumput. Di mana-mana kuda yang cari rumput. Kita kan rumput, gak mungkin sombong atau gak mungkin agresif. Cari kuda. Iya, betul juga. Kuda cari rumput. Tapi kalau rumputnya itu nunduk terus, berdoa terus kemudian gak bikin apa-apa, gimana kuda bisa lihat? Bagaimana caranya dong Pak kalau gitu? Ya rumput kasih hin-hin, lambai-lambai dong, kasih kode bahwa aku tertarik juga sama kamu, tolong didekati. Oh my goodness. Nanti lihat, kuda lihat, ini rumput lagi bergoyang-goyang. Kita dekati, cakep juga, manis juga, rajin, sopan, lembut, gak kasar, gak judes, gak galak. Jadi ada usaha, oke? Makanya kalau kasih laporan, mantap dikit. Kalau ketemu orang, manis, jangan pahit. Berikutnya ketiga, seandainya kamu udah berdoa nggak dapat jodoh, udah berusaha nggak dapat jodoh, pakai cara ketiga. Yesus mengajarkan cara ketiga, yaitu mengetuk. Mengetuk itu unsurnya menunggu dengan ucapan syukur. Kan orang kalau ngetuk pintu atau ngetuk pagar orang, bertamu di tempat orang, itu ngetuk. Tunggu sampai dibuka. Kalau nggak dibuka, ya nunggu aja dengan sabar. Jangan ngomel. Kalau kau ngomel, makin nggak dibuka. Malah telepon polisi, satpam, atau kepala desa. Jadi bersyukur. Sama, kamu kalau nggak dikasih sama Tuhan, ya jangan ngomel, jangan menggerutu, jangan marah, jangan kepahitan. Tapi ya bersyukur aja. Terima kasih Tuhan. Tahu nggak, bersyukur itu menarik mujizat yang baru. Waktu Tuhan Yesus mau kasih makan 5.000 orang, di tangan Yesus cuma ada 5 roti 2 ekor ikan, dia menghadap ke atas dan mulai bersyukur. Ya Bapak, aku bersyukur. Ketika dia bersyukur, kemudian mujizat terjadi. Dia merobek-robek roti itu sampai kemudian bisa 5.000 orang kenyang. Sama ketika Yesus ketemu dengan Sakius yang sudah dikubur 4 hari, udah jadi mayat, yang dilakukan sama Tuhan Yesus, dia menghadap ke atas dan bersyukur. Ya Bapak, aku bersyukur, biarlah namamu dipermuliakan. Dan kemudian berkata, Lazarus bangkitlah. Lazarus yang mati tiba-tiba bangkit. Jadi bersyukur itu bukan cuma berterima kasih atas kebaikan Tuhan, tapi menarik mujizat yang baru datang dalam hidup kita. So, di pedalaman bersyukur, nanti ada waktu Tuhan. Seandainya bersyukur belum dapat juga, pakai cara pertama lagi, berdoa. Pakai cara kedua lagi, berusaha. Ketiga, ya bersyukur lagi. Pasti cepat atau lambat Tuhan akan kasih. Berikutnya keempat, bagaimana kita hebat menerima, yaitu lewat hidup dalam kebenaran. Nah ini penting, jangan cuma rajin kerja, nabung, berusaha saja, tapi nggak hidup benar, bocor. Matius 6 ayat 33, tetapi cara dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Perhatikan di sini. Orang hidup benar, maka berkat ditambahkan. Orang hidup tidak benar, berkatnya akan dikurangi. Saya kasih tahu, orang yang hidup benar, maka berkat
penambahan akan mengikuti. Sama seperti kita beli sepeda motor, ada helm. Helm itu mengikuti bagi mereka yang beli sepeda motor. Kalau nggak mungkin kita beli helm, dapat dari sepeda motor. Kalau ada orang jual helm dapat dari sepeda motor, beritahu sama saya juga pengen beli. Sama seperti kita beli nasi goreng, hadiah acar. Kan nggak mungkin beli acar dapat dari nasi goreng. Bayarlah harga beli nasi goreng sampai muntah, maka Anda bisa makan acar sampai mencret. Jadi, jangan mungkin kita beli acar dapat dari nasi goreng. Sama halnya, waktu kamu hidup benar, waktu kamu jujur, waktu kamu berintegritas, kamu menuai kepercayaan dari manusia. Kamu menuai berkat dari Tuhan, waktu kamu berintegritas. Waktu kamu nggak dilihat, kamu tetap ngajar. Waktu kamu nggak dilihat, tapi kamu hidup benar. Nggak menyimpang ke kanan ke kiri, nggak berselingkuh. Waktu kamu pegang dipercayakan uang, kamu nggak korupsi. Saya mau beritahu, berkat akan ngejar kamu. Saya beritahu, berkat itu jangan dikejar, karena berkat itu punya 4 kaki. Manusia punya 2 kaki. Kalau kamu mengejar punya 4 kaki, kamu akan lelah. Udah lelah nggak dapatkan, karena larinya yang 4 kaki lebih cepat daripada yang punya 2 kaki. Yang kamu lakukan adalah, kamu hidup benar, maka berkat akan ngejar. Begitu berkat mengejar kamu, sekalipun kamu di pedalaman, sekalipun kamu tersembunyi, sekalipun kamu terisolasi, berkat akan mendapatkan kamu. Saya kasih tahu ya, orang kalau berharga, bernilai, walaupun dia ada di hutan, tempat tersembunyi, di pedalaman, dicari. Seperti contoh ya, sampai hari ini, di Halmahera dan di Papua, di Kalimantan, orang terus gali tambang batu bara, emas, nikel dan sebagainya dicari. Bukan emas yang cari mereka cari emas. Hal yang sama kalau kamu excellent, kamu jujur, kamu dicari. Hari-hari ini langka dengan orang jujur. Maka orang jujur itu ya, itu pasti bukan cuma dicari waktu dia masih muda. Begitu dia tua, dilarang pensiun. Karena dibutuhkan. Tapi kalau kamu nggak jujur, kamu dipensiunkan dini. Kalau bisa cepat-cepat selesai lah. Daripada jadi benalu di tempat kita. Jadi di sini penting, Anda benar, Anda berintegritas, berkat akan mengikutimu. Waktu dia mengikuti, mengejar kamu, dia pasti dapatkan kamu. Wow. Sekarang kita belajar setia mengatur. Tadi setia menerima, ada 4. Yang pertama rajin kerja, rajin nabung, investasi. Ketiga, rajin berdoa, berusaha, dan bersyukur. Yang keempat, rajin hidup dan kebenaran. Sekarang, bagaimana kita setia mengatur, bijaksana mengatur? Karena pelipat gandaan terjadi waktu kita setia mengatur. Yang pertama, banyak cari nasihat. Amsal 12 ayat 15, jangan orang bodoh, lurus dan anggapannya sendiri. Setiap orang menganggap bahwa dirinya benar. Kalau dia nggak pernah dengerin orang, dia paling hebat. Makanya hati-hati saudara yang ada di daerah-daerah yang merasa diri superior, karena mungkin Anda dianggap guru yang paling pinter, Anda merasa jadi sombong. Ingat, setiap kita menganggap dirinya baik. Tetapi, ada tapi. Siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Berarti, sebelumnya orang ini nggak bijak, orang ini masih bodoh. Tapi karena dia mendengarkan nasihat, maka dia jadi bijak. Nah, sama hal kalau Anda mau bijak dalam mengajar, Anda mau bijak dalam keuangan, Anda mau bijak dalam kesehatan, Anda mau bijak dalam perkataan, Anda harus dengarkan nasihat. Mau dipimpin sama Tuhan dan dipimpin sama orang lain. King of success in the Bible, they were king of failure. Raja-raja sukses dalam Alkitab, mereka raja-raja kegagalan. Tapi bedanya mereka mau dibina dan dimentor oleh Tuhan dan pemimpinnya. Dinasihati. Tidak ada Musa yang bisa menjadi pemimpin spektakuler, bikin mujizat yang aneh-aneh, memimpin 2 juta bangsa Israel yang ngebangkang keras kepala. Kalau dia nggak pernah dimentor oleh Tuhan dan mertuanya namanya itu, dan tidak selama 40 tahun, bukan waktu yang singkat tapi waktu yang panjang, bukan 40 hari, bukan 40 bulan, bukan 40 minggu tapi 40 tahun. Tidak ada Yosua yang bisa membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Kalau dia nggak pernah dimentor oleh Musa selama 40 tahun. 40 tahun dinasehatin, 40 tahun dibimbing, 40 tahun diarahkan, diberdayakan. Wow, tidak ada Elisa bisa bikin mujizat 14 kali kalau dia tidak pernah dimentor oleh Elia di 4 kota berbeda. Tidak ada rasul-rasul yang sampai mendunia kalau dia tidak pernah dimentor oleh Tuhan Yesus. Tidak ada Timotius yang muda dan berkarisma kalau dia tidak pernah dimentor oleh Paulus. So, kalau Anda mau bijak dalam Tuhan,
Rendah hati di mentor. Kenapa sering kali kita salah mengambil keputusan? Kenapa sering kali kita fail? Jawaban sederhana, karena waktu kita mengambil keputusan, kita punya informasi yang terbatas pada saat itu. Masih ingat kenapa waktu kita di bangku SD, SMA, teman kita nggak naik kelas? Atau kenapa kita nggak naik kelas? Karena waktu kita mengerjakan ujian, kita memberikan informasi yang tidak akurat. Pemimpinmu, penasehatmu, itu bisa memberi informasi yang lengkap agar Anda jangan salah mengambil keputusan. Karena mereka ada di atasmu, punya daya pandang lebih luas, lebih lebar, lebih jauh daripada kita ada di bawah yang punya daya pandang lebih terbatas dan lebih sempit. Tidak ada Cristiano Ronaldo tanpa Sir Alexander Ferguson, tidak ada Michael Jordan tanpa Phil Jackson. Bayangkan, ini Cristiano Ronaldo waktu dia masih muda. Saya kagum dengan Cristiano Ronaldo bukan karena tampangnya. Kalau tampangnya sama saya beda-beda tipis. Saya kagum sama Cristiano Ronaldo bukan karena mainnya sama Messi beda-beda tipis. Tapi saya kagum dengan Cristiano Ronaldo, yaitu kerendahan hatinya, yang mau dimentor, dibimbing, dinasehati terus. Ini waktu dia masih muda. Waktu dia udah jadi juara dunia juga diteriakin sama pemimpinnya, dimaki-maki sama pemimpin, di depan ribuan, puluhan ribu orang, dia dengerin. No wonder dia jadi juara dunia. Kalau sekelas juara dunia aja rendah hati, siapakah kita yang belum jadi ketua RT sombongnya minta ampun? Belum jadi lurah sombongnya minta ampun. Tahukah kalian itu, semua pemimpin hebat adalah orang-orang yang mau dipimpin. Semua leader hebat adalah orang-orang yang mau dimuridkan. Jadi kalau Anda dinasehati dalam keuangan, dengerin. Kalau Anda mau dikeluarkan dari utang, dengerin. Kami ada punya salah satu staff ya. Udah kita beritahu, kamu jual tuh mobil. Itu mobil, kamu hutang, kamu sampai nggak bisa bayar sampai prinsipalnya, cuma bayarin bunganya, gali lubang tutup lubang. Sampai kapan kamu lunasin tuh mobil? Lebih baik kau jual tuh mobil. Kau bebas dari hutang. Kau nanti bisa beli mobil lagi. Kamu lebih baik nabung mulai sekarang, walaupun kau jual tuh mobil rugi, kamu kembalikan mungkin sama finance-nya. Kamu nanti mulai nabung. Kamu bisa harga mobil tuh depresiasi turun terus. Harga motor turun terus. Kamu jual, kamu bebas, kamu nabung. Kamu hidup nyaman, gak tertekan. Dia gak dengerin kita 2 tahun. Sampai kemudian dia gak sanggup bayar lagi, datanglah orang finance itu, ngambil tuh mobil. Baru dia ngomong, aduh coba kita dengerin Pak Jojo, Ibu Heni 2 tahun lalu. Udah 2 tahun kami nabung. Sekarang 2 tahun kami kehilangan tabungan kami. Gara-gara nutupin bunganya saja. Coba kamu dengerin kita 2 tahun lalu. Kamu udah punya mobil baru atau sepeda motor baru. 2 tahun lu bayangin. Kamu misalnya bayar setiap bulan itu 1 juta. Perhatikan 1 tahun udah 12 juta. 2 tahun 24 juta. Kamu hilang gitu aja. Coba kamu dengerin kita. Iya nyesel. Oke, gak apa-apa. Belum terlambat. Sekarang waktu yang kamu nabung. Nabung dia. Sekarang dia punya rumah. Saya kasih tahu sama kalian. Dengerin kalau kau pemimpinmu ngomong. Kami tuh ngomong gak hancurin. Kita tuh ngomong karena kita ngasih kamu. Ayo terbuka kalau ada masalah sama kami. Kami atau sama Kak Lestari, sama Kak Kristiani sebagai mentor psikologis di Tangan Mengarapan, sama Kak Felix, Mr. Felix. Ayo ngomong, jangan simpen. Kalau ada masalah keuangan, apa yang kita bisa sama-sama pikirkan? Tolong, bebaskan. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengatur uang dengan bijaksana, menghindari hutang dan tepat dalam bayar tagihan. Hutang itu uangnya wajib dibayar kembali. You hutang, tolong dong bayar. Jangan jadi batu sandungan. Amsal 22 ayat 7 ini ngeri. Orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak yang menghutangi. Saya perhatikan. Orang kalau hutang, derajatnya turun jadi budak. Jadi hamba. Jadi kacung, jadi jongos, jadi pesuruh. Value itu. Coba saya ngutang sama saudara, saya nggak bayar-bayar. Saya ngomong apa aja nggak kalian dengar. Pak Jojo ngutang sama saya nggak bayar, mau nasihati saya apa? Percuma lah. Saya nggak dianggap, nggak di value. Makanya jangan pernah kamu ngutang, nilaimu turun. Lebih baik kau pakai lutut berdoa, pakai tangan untuk kerja, pakai mulut untuk berbicara. Makanya hindarilah
menggunakan kartu kredit. Karena teman-teman banyak yang ngutang ini kan kartu kredit ya, terlilit sama bunga. Yang bunganya saya udah jelaskan yang lalu. Kemarin waktu tanya jawab 24% satu bulan. Kalau kamu pinjam sama bank cuma 2%. Jadi kalau kamu mau pakai kartu kredit, pastikan kamu punya cadangan, punya tabungan yang kamu bisa bayar kembali. Kalau nggak punya tabungan, lebih baik jangan gesek kartu kredit. Gunting aja. Kamu boleh ngutang cuma satu. Kepada investasi yang kamu bisa bayar, bukan cuma bunga, sampai ke prinsipalnya, pokoknya. Itu adalah pinjaman yang produktif. Berikutnya adalah tepat dalam bayar tagihan. Kalau kamu nggak tepat bayar tagihan, kamu dipukul sama bunga. Yang harusnya kita nggak perlu bayar. Ini namanya bijak. Makanya catat semua tanggal-tanggal tagihan air, tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan kos-kosan dan sebagainya. Catat supaya kita tepat, jangan sampai lalai. 3, bagaimana hebat mengatur? Berusaha untuk hidup sederhana. Berkata cukup bagi dirimu. 1 Timotius 6 ayat 8, asal makanan pakaian cukup. Bahkan doa Bapa kami mengajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid, berilah kepada kami makanan hari ini yang secukupnya. Berarti makan cukup, hidup cukup, belanja cukup. Orang yang berkata cukup bukan orang berkekurangan. Orang berkata cukup adalah orang yang bisa menguasai diri. Alkitab berkata, Amsal berkata, orang yang menguasai diri. Pertama, melebihi seorang pahlawan. Kedua, melebihi orang yang berebut kota. Berarti Anda dikatakan lebih daripada pemenang bukan karena Anda pintar nyanyi lagu lebih daripada pemenang. Anda dikatakan lebih daripada pemenang karena Anda menguasai diri. Berkata cukup bagi dirimu dan limbah bagi orang lain. Saya kasih contoh. Suatu kali saya melayani di kota Manado. Saya dijemput sama supir dan diantar ke gereja. Pelayanan di gereja, setelah itu besokannya, lusanya saya diantar ke bandara pagi hari. Dan dalam perjalanan ke bandara sama supir ini, saya bicara, Bapak, anaknya di mana? Oh puji Tuhan Pak, anak saya sudah lulus kuliah di UPH dan 2 sedang kuliah di UPH. Saya kaget, loh kok supir bisa sekolahkan anak di UPH? UPH ini kan kuliahnya artis-artis orang kaya. Ini kok supir bisa kuliahkan anak sampai di UPH? Saya sampai kemudian geleng-geleng kepala, usap-usap kepala. Pas kepala saya gatal. Dan kemudian saya bertanya, apa yang buat Bapak? Gaji Bapak berapa? Oh Pak, puji Tuhan, gaji saya cuma 2 juta. Tapi saya bisa berkata cukup di 50%, 60%. Sisanya saya kembalikan pada Tuhan, saya nabung dan saya nabur. 50% saya atur itu. Dan karena saya sering nabur, kemudian begitu anak kami kuliah, ada orang yang kuliahkan anak kami. Sponsori anak kami 3-3. Wow, amazing. Kemudian saya berkata, saya angkat topi sama Bapak. Karena Bapak betul-betul pintar mengakuan. Saya terbang 3 jam perjalanan ke Jakarta. Saya nyalakan handphone. Teman saya dari Jakarta kontak. Bro, dari mana saja saya kontak kamu kok nggak ada yang angkat? Saya bilang saya dari perjalanan penerbangan 3 jam. Oh, tolong saya perlu pinjam uang 15 juta. Karena saya digedor-gedor penagih hutang. Saya bilang bukan gaji kamu sekitar 20 juta. Itulah besar pasak daripada tiang. Kami sering kali belanja, gesek kartu kredit, belanja online, makan-makan di luar, sampai akhirnya nggak bisa bayar lagi kartu kredit. Sekarang kami dikerjakan. Saya bilangnya, barusan sekitar 3 jam yang lalu, saya ketemu orang gaji 2 juta. Kamu 20 juta. Dia bisa berkata cukup di 1 juta. Sisanya dia tabur orang, dia tabur untuk kerjaan Tuhan. Dia tabur. Kamu gaji 10 kali lipat, tapi kamu nggak pernah berkata cukup. Membuktikan di sini, saudara. Kelimpahan bukan bicara jumlah. Kelimpahan bicara soal pola hidup. Saya sedang menekankan kepada kalian bukan gajimu saja yang ditingkatkan, tapi berkata cukup. Karena gajimu meningkat. Kalau kamu nggak berkata cukup, sampai kapanpun kamu nggak akan pernah cukup. Gaya hidupmu naik. Terakhir, saya selesai. Bagaimana kita hebat mengatur? Memiliki catatan pengeluaran pemasukan. Dengan catat semua pemasukanmu, catat semua pengeluaranmu. Nanti waktu kamu menikah juga begitu. Catat pemasukanmu suami istri, catat pengeluaranmu bersama anak-anak. Jumlahkan. Kamu akan lihat rapotmu, merah atau tidak. Oh ternyata pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Nah, karena kamu udah catat, jadi tahu. Oh, masalahnya di belanja, masalahnya di entertainment, di jalan-jalan. Tinggal dieliminasi, dihilangkan. Kalau kamu nggak pernah catat, kamu nggak pernah tahu rapotmu. Jangan cuma kasih rapot buat anak-anak, sedangkan kita nggak pernah kasih rapot buat diri sendiri, evaluasi. Tahukah Anda, kalau Anda catat, Anda bisa tahu pengeluaranmu nggak seimbang, bisa tekan sampai kemudian pengeluaranmu lebih kecil daripada pemasukan.
pemasukanmu lebih besar daripada pengeluaran. Nah, negara dikatakan sejahtera jika 20% penduduknya pengeluaran lebih kecil daripada pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Nah, Indonesia ternyata yang memasukkan yang lebih besar daripada pengeluaran atau pengeluaran lebih kecil daripada pemasukan cuma 6%. Berarti dengan kalian bisa mengatur dan mengelola keuangan dan bisa menabung, pengeluaran Anda lebih kecil daripada pemasukan Anda bisa lebih besar daripada pengeluaran, maka Anda bukan cuma menolong diri Anda sejahtera, keluarga Anda sejahtera, tapi menolong bangsa ini sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini pertanyaan, silakan. Sejauh ini belum ada pertanyaan yang masuk, Pak. Jadi sudah dijelaskan sejelas-jelasnya tadi bahwa untuk kita rajin bekerja dalam setiap apapun yang Tuhan percayakan, kita menabung dan menabur. Lalu yang ketiga, kita menerima lewat jawaban doa dan ucapan syukur yang dibutuhkan kerendahan hati kita. Dan yang keempat, jangan lupa hidupi kebenaran itu sendiri. Sehingga dari semuanya kita terus cari nasihat, hindari hutang, dan kalau punya hutang bayar tepat waktu, dan hidup cukup sederhana dan miliki catatan sama evaluasi. Saya rasa kalau ini dilakukan sama kehidupan kita di hari-hari, keuangan kita pasti bisa lebih baik mengaturnya, bahkan kita bisa nabur lebih banyak lagi buat banyak orang bisa diberkati dengan kehidupan kita. Amin. Sebentar, apakah ada pertanyaan? Oh, ada pertanyaan. Oke, bisakah melihat peluang bisnis di daerah senter atau sekitarnya, mungkin menanam modal berkolaborasi dengan masyarakat? Gimana, Pak? Wah, ini bagus. Justru ini peluang yang paling besar. Kalau kau bisnis di kota banyak pesaing. Bisnis di daerah pesaingnya sedikit. Makanya kesian nih. Masyarakat itu ditekan sama rentenir, ditekan sama mafia-mafia. Jadi kalau Anda bisa bantu untuk bisa bisnis, misal di sana yang terkenal adalah pala atau terkenal dengan ikan, banyak di sana dengan jamu mente. Coba kalian bisa bantu untuk bisa mereka masyarakat kumpulkan dengan hasil yang bagus, yang kualitasnya terjaga, dan yang kedua harus konsisten, dan Anda bisa konekin sama di kota, sama kebetulan kan kalian ini puji syukur ya, kalian kan sering ke kota tiap bulan dan kalian kan ketemu dengan supplier. Nah, bicara sama supplier, aku dapat ini ikan dengan harga sekian, atau dapat jagung atau beras atau apapun yang di sana paling banyak, ya. Tawarin, mau nggak kamu beli dengan harga sekian? Tapi pastikan masyarakat konsisten. Masyarakat dalam masyarakat itu nggak konsisten. Itu yang terpenting. Masyarakat selama bisa konsisten dan komitmen untuk tetap produksi, untuk ngasih supplier, ini yang bagus, ya. Nanti berjalan waktu ini akan semakin berkembang. Semua dimulai dari yang kecil. Setia dan berkat kecil Tuhan percayakan perkara besar. Dan kebetulan kalau kecil itu gampang diatur, kalau besar nanti Anda akan melelahkan. Jadi jangan sampai yang pokokmu itu yaitu kerjaanmu itu terganggu. Kalau kamu mau bantu masyarakat, yuk bantu, silakan. Dengan dikonekin atau bisa hubungin kita. Nanti di dalam annual meeting kita akan ngomong, Oke, mana yang bisa kita berdayakan masyarakat? Contoh-contoh, di Timor itu masyarakat gaji 20.000 per bulan. Nah, waktu kita dampingi, kita berdayakan, mereka punya sayuran cabai, tomat, dan kemudian jagung, dan kemudian mereka bisa jual ke pasar terdekat di sana, dan dapat keuntungan yang luar biasa. Akhirnya mereka bisa beli sepeda motor, beli sapi, dan akhirnya bisa bangun rumah sendiri. Bisa banyak peluang di daerah. Kalian harus jadi mata dan kalian jangan mikir. Good, pertanyaan berikutnya. Ya, terima kasih Pak Yop. Jadi ada peluang di sana, silakan dimanfaatkan dengan baik dengan kreativitas yang ada. Yang kedua, kalau ada pasangan suami istri yang tidak sejalan perihal perpuluhan, bagaimana Pak? Oke, kamu edukasi pasanganmu. Kasihlah pengertian tentang pentingnya untuk kita mengembalikan perpuluhan, bahwa pertama ini berkat semua 100% dari Tuhan. Kita cuma 10% kembalikan, masakah? Nggak bisa. Kita percaya bahwa Tuhan akan curahkan berkat dan menjaga hidup kita. Terbukti, mereka-mereka yang memberi, mereka keluar dari krisis. Tapi mereka-mereka yang tidak memberi, mereka masih hidup dalam krisis. Kasih edukasi. Kalau sampai diedukasi, belum juga berubah, doakan terus
Kalau didoakan belum juga berubah, ya sudah, ikutin. Karena kalian bukan lagi dua, tapi kalian satu. Jadi jangan sampai istrimu tidak setuju, atau pasanganmu tidak setuju, kamu tetap berikan. Udah, lakukan aja. Walaupun hatimu mulia, tapi karena dengerin pasanganmu, Tuhan perhitungan. Ketulusan hatimu, Tuhan perhitungan. Kesatuanmu, dan saya percaya nanti pasanganmu melihat bahwa kamu betul-betul menghargai mereka punya pendapat, nanti dia akan berubah dengan setia. Cepat atau lambat pasti berubah. Amin. Amin. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pak, kita katanya harus pintar-pintar mencari peluang untuk menambah pemasukan. Apakah kami sebagai guru pedalaman boleh menambah income dengan mengerjakan bisnis di center, misalnya jualan pulsa atau yang lainnya? Yang pertama adalah selama kerjaan kamu tidak terganggu. Ya, kerjaan kamu kan Monday to Friday, ngajar dari jam sekian sampai jam sekian. Kenapa tidak? Di luar jam ngajar, kalian bisa berdagang, jual pulsa, jual ikan, apa aja bisa jual. Misalnya kalian rajut, atau kalian mendapatkan token. Nah, kebetulan tadi pagi kalau kalian nonton Juri Tangan Pengharapan, itu token, tasnya. Noken, Pak. Token, sorry. Ya. Token itu artinya uang, ya. Isi listrik. Jadi noken itu ternyata sudah dipatenkan sama WHO. Ini menjadi warisan dunia. Nah, kalian mungkin bisa dapatkan dari masyarakat dunia, kalian jual. Kenapa tidak? Tapi tolong please, jangan mengganggu yang utama. Karena kalian dibayar, kalian digaji untuk kamu kerja untuk urusan utama. Nanti kamu punya waktu lebih, kamu bisa lakukan. Oke. Tapi kalau kalian meminta waktu, perhatian, tenaga, udah jadi beban, nah tolong bisa mulai didelegasi, jangan sampai ketajamanmu berkurang. Berikutnya. Selama yang utama tidak terbengkalai, silakan ya Pak, berarti ya. Yes. Ya. Bagaimana jika kondisi begini, berkat tiap bulan yang kita terima lebih diprioritaskan untuk memberkati masyarakat yang kurang mampu, tapi menabung untuk pribadi lebih sedikit. Bagaimana Pak? Yang penting kalian tetap punya tabungan. Walaupun mungkin sedikit, kalian tidak ada tabungan. Gak boleh sampai benih itu tidak ditanam. Supaya tujuannya kamu bisa memberkati nanti ke depan lebih banyak lagi. Sebab kalau kau nabur terus ke orang, benih gak ditanam, kamu nanti gak ada tabungan, nanti kalau kenapa-napa sama kamu, pertama masyarakat belum tentu mikirin kamu. Memang apa yang kita tahu pasti kita tua, suatu kami. Tapi paling tidak, you udah safe. Selamatkan dulu. Kalau kenapa-napa nanti ke depan kamu butuh beli HP ganti baru, atau rusak kan nanti kita beli baju baru di kota, atau beli celana baru, ya kan, atau beli deodoran kan nanti kalau ketemu calon pasangan ternyata bisa lebih wangi kan. Ya, jadi ada sesuatu yang kamu bisa tabung. Walaupun mungkin cuma 10% tabungan, 40% kamu nabur, is okay. Tapi paling tidak ada sedikit tabungan. Berikutnya. Ya, sejauh ini pertanyaannya itu aja Pak Jojo, jadi udah dijawab semua. Semoga bisa jadi berkat dan arahan buat teman-teman semua. Thank you Mr. Felix, thank you semua. Thank you Pak Jojo.